Pada malam kelima, Syahrazad kembali memikat perhatian Raja Syahriar dengan kecerdasan dan kefasihannya. Malam itu, Raja Syahriar dengan penuh rasa penasaran memerintahkan Syahrazad untuk melanjutkan kisah yang telah ia sampaikan malam sebelumnya. Syahrazad, yang selalu tahu bagaimana menjaga ketertarikan sang raja, tersenyum dan mulai menceritakan sebuah kisah baru. Seperti malam-malam sebelumnya, Dunyazad, adik Syahrazad, juga hadir dan meminta kakaknya untuk melanjutkan ceritanya. Kakakku yang bijaksana, kisahmu selalu mempesona. Bisakah kau menceritakan kisah baru malam ini? Pinta Dunyazad. Raja Syahriar yang tidak sabar juga mendukung permintaan adik Syahrazad. Ya, Syahrazad, lanjutkanlah. Aku ingin mendengar kisah lainnya. Syahrazad pun mengangguk dengan anggun dan mulai bercerita. Kisah Nelayan dan Jin. Pada zaman dahulu kala, di tepi lautan yang tenang, hiduplah seorang nelayan tua yang sangat miskin. Meskipun hidupnya sederhana, ia sangat gigih dalam bekerja, dan setiap hari ia pergi ke laut untuk mencari ikan. Namun, nasib nelayan ini tidaklah selalu baik. Dalam sehari, ia hanya diperbolehkan melempar jaringnya sebanyak 4 kali. Pada suatu hari yang tampaknya menjadi hari paling buruk dalam hidupnya, ia memutuskan untuk memulai lebih awal dari biasanya. Pada lemparan pertama, ia hanya menangkap seekor ikan mati yang busuk. Ia membuang ikan itu dengan kecewa dan mencoba lagi. Lemparan kedua pun membawa hasil yang serupa. Dan nelayan itu mulai merasa bahwa hari ini mungkin bukan hari keberuntungannya. Namun, ia tetap bersabar dan terus berusaha. Pada lemparan ketiga, jaringnya menjadi sangat berat. Nelayan itu merasa sedikit lega, berpikir bahwa mungkin ia telah menangkap ikan besar atau harta karun yang terdampar. Namun, ketika ia menarik jaringnya, yang ia temukan hanyalah sebuah kendi kuno yang terbuat dari logam kuning yang berkilauan. Kendi itu terlihat sangat tua, dengan tutup yang terpasang rapat dan meterai lilin yang sudah retak. Karena penasaran, nelayan itu membersihkan kendi tersebut dan memutuskan untuk membukanya. Begitu ia membuka tutup kendi, tiba-tiba asap tebal hitam mengepul keluar dari dalam kendi. Asap itu perlahan-lahan berubah menjadi bentuk besar, dan dari dalam kepulan asap itu, muncullah seorang jin yang sangat besar dan menakutkan. Jin itu tertawa dengan suara yang menggelegar, membuat nelayan tua itu gemetar ketakutan. "Wahai manusia!" teriak jin itu. "Aku adalah jin yang telah dipenjara di dalam kendi ini selama ribuan tahun. Aku bersumpah, siapapun yang membebaskanku akan aku bunuh sebagai tanda balas dendam atas penderitaanku." Nelayan tua itu terkejut dan memohon belas kasihan. "Wahai jin, mengapa kau begitu marah? Aku tidak tahu bahwa kau terjebak di dalam kendi itu. Aku hanya seorang nelayan miskin yang tidak berniat menyakitimu." Namun, jin itu tidak mau mendengar permohonan nelayan. Ia melanjutkan ceritanya dengan suara yang dalam dan menakutkan. "Dahulu kala, aku adalah jin yang sangat kuat, dan aku memberontak melawan Raja Sulaiman. Sebagai hukuman, Raja Sulaiman menjebakku di dalam kendi ini dan melemparkan kendi itu ke dasar laut. Selama 100 tahun pertama, aku bersumpah akan memberikan kekayaan tak terhingga kepada siapapun yang membebaskanku. Pada 100 tahun kedua, aku bersumpah akan memberikan kekuasaan dan kerajaan kepada penyelamatku. Namun, selama 100 tahun ketiga dan seterusnya, aku semakin marah, dan aku bersumpah bahwa siapapun yang membebaskanku akan aku bunuh." Nelayan yang mendengar hal ini menjadi semakin takut. Ia berpikir keras untuk mencari cara menyelamatkan dirinya dari kematian yang sudah pasti. Lalu dengan kecerdikannya, ia mendapatkan sebuah ide. "Wahai jin," kata nelayan itu dengan suara tenang, "aku tidak percaya bahwa kau bisa muat di dalam kendi kecil itu. Kau begitu besar, sementara kendi itu sangat kecil. Bagaimana mungkin tubuhmu yang raksasa ini bisa masuk ke dalamnya?" Jin itu tertawa dengan angkuh. "Apa kau meragukan kekuatanku? Tentu saja aku bisa masuk ke dalam kendi itu." Nelayan itu mengangguk. "Aku tidak percaya sampai aku melihatnya dengan mataku sendiri." Tertantang oleh keraguan nelayan, jin itu segera mengubah dirinya menjadi asap tebal dan masuk kembali ke dalam kendi, dengan keyakinan bahwa ia bisa membuktikan kekuatannya. Begitu seluruh tubuhnya kembali ke dalam kendi, nelayan itu dengan cepat menutup rapat tutupnya dan menyegel kendi itu dengan lilin. Jin itu terjebak kembali di dalam kendi, berteriak dan mengancam akan membalas dendam, tetapi tidak bisa keluar. Nelayan itu tersenyum lega. "Sekarang kau akan tetap di sana, wahai jin. Aku mungkin miskin, tetapi aku tidak bodoh. Aku akan membuangmu kembali ke laut, tempat asalmu, dan kau akan tetap terperangkap di sana selamanya." Namun, jin itu mulai memohon, "Tolong,
"Bebaskan aku, wahai nelayan. Aku berjanji tidak akan membunuhmu. Sebaliknya, aku akan memberikanmu kekayaan yang belum pernah kau bayangkan." Nelayan itu berpikir sejenak. "Bagaimana aku bisa percaya padamu? Kau sudah berbohong sebelumnya." Namun, setelah jin berjanji bersumpah dengan nama yang paling sakral, akhirnya nelayan setuju untuk membebaskannya. Kali ini, jin yang terperangkap itu menepati janjinya. Ia memimpin nelayan ke sebuah danau ajaib yang penuh dengan ikan berwarna-warni dan memberitahunya cara menangkap ikan yang akan membuatnya kaya dan sejahtera. Dengan petunjuk jin, nelayan itu membawa ikan-ikan ajaib tersebut ke istana raja. Ketika raja melihat keajaiban ikan-ikan tersebut, ia terkesima dan memberi nelayan hadiah yang sangat besar. Dengan bantuan jin, nelayan tua itu tidak pernah miskin lagi dan ia hidup bahagia dan sejahtera bersama keluarganya. Setelah menyelesaikan kisah itu, Syahrazad menunggu sejenak. Fajar sudah mulai menyingsing dan ia berkata, "Namun, wahai Raja yang Agung, malam telah usai, dan aku tidak bisa melanjutkan kisah ini sekarang. Jika Paduka mengizinkan, aku akan melanjutkan kisah lainnya pada malam berikutnya." Raja Syahriar yang masih terpesona oleh kisah Syahrazad memutuskan sekali lagi untuk menunda eksekusinya. Ia sangat ingin mendengar lebih banyak cerita dari Syahrazad pada malam berikutnya. Demikianlah malam kelima berakhir, dengan Syahrazad kembali berhasil menyelamatkan nyawanya melalui kisah yang penuh kebijaksanaan dan kecerdasan.